apa yang kita bicarakan ya, setahun memperingati laporan polisi atas kami-kami ini. Dan ini apa yang tadi diterangkan Luke itu adalah merupakan sebuah warning ya. Warning bahwa tidak hanya memang berhenti di bapaknya, tapi memang akan juga terus karena anaknya itu tidak hanya sekolahnya yang kacau, tapi riwayat pendidikannya yang kacau. Kita ingat Luke, ingat nggak kamu waktu itu Egy Sujana bilang apa ketika dilaporkan? Ingat nggak? Gak ingat deh. Gak ingat. Egy Sujana malah bilang kami happy gitu. Kami happy dengan laporan. Nah ini sebenarnya sudah menjadi pertanyaan di antara kami. Kok orang ini ya meskipun kita nggak perlu sedih, tapi kenapa ya Egy happy? Cair kali ya, gitu ya. Jadi happy, jadi sukses ya. Kenapa? Saya ingatnya kalau tunjukkan ijazah, saya minta maaf. Wah, hari ini adalah hari yang spesial. Saya berdua dengan Luke ya. Hari ini ada di Polda Metro Jaya, ya tempat yang sangat bersejarah ya Luke. Iya. Ya, karena tepat di hari ini juga setahun yang lalu, ya ada seorang Raja Jawa, ya ngakunya Raja Jawa, ya yang kemudian melaporkan kami, ya pertama kali katanya yang dilaporkan tuh melaporkan peristiwa, itu tidak ada nama, katanya gitu, bohong itu, orang ini memang bohongnya keterlaluan, ya ternyata setelah pada saat gelar perkara khusus kita tahu dia sudah melaporkan nama-nama, dan waktu itu dia melaporkan awalnya dulu adalah Egy Sujana yang dilaporkan, kemudian saya, kemudian si Omon ya, Omon itu Dokter Rismon Hasiolan Sianipar nah itu, kemudian melaporkan juga Dokter Tifa, melaporkan juga Pak Rizal Fadilah ya. Tapi berkembang kemudian ada tambah Bu Kurnia Terurani sampai akhirnya ada 12 nama yang dilaporkan. Lu gak masuk sih, tapi nanti kalau dilebarkan jadi klaster 4 kata klaster 5 masuk lagi nanti. Waduh. Enggak lah ya, gitu moga-moga enggak. Dan laporan itu dibuat persis ketika kami waktu itu lagi ada acara untuk deklarasi mendukung apa yang kami mau bongkar soal ijazah palsu itu di Gedung Juang 45. Jadi ketika di Gedung Juang 45, waktu itu kita dapat kabar bahwa siang hari tiba-tiba ada informasi dari SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ada mobil yang masuk dari pintu keluar ya. Nah, masuknya dari pintu keluar ini sudah nyalain lagi. Masuknya dari pintu keluar, kemudian laporannya di loket kehilangan. Iya, pelayanan kehilangan. Jadi yang dilaporkan tuh mungkin dia tadinya mau melaporkan ijazahnya yang hilang gitu ya. Jadi mungkin dia mau melaporkan ijazahnya hilang, tapi udah terlanjur sampai sana, ya udah akhirnya bikin laporan. Nah, dan ini saya perlu mengingatkan. Sekaligus kita juga perlu supaya pemirsa juga tahu semua, baik pemirsa di Roy Suryo Official maupun pemirsa di Langkah Update dan juga nanti YouTube lain yang mungkin akan mengambil materi ini, ya, bahwa kita ingat nggak kamu waktu itu Egy Sujana bilang apa ketika dilaporkan? Ingat nggak? Gak ingat deh. Gak ingat. Egy Sujana malah bilang kami happy, gitu. Kami happy dengan laporan. Nah ini sebenarnya sudah menjadi pertanyaan di antara kami. Kok orang ini ya meskipun kita nggak perlu sedih, tapi kenapa ya Egy happy? Cair kali ya, gitu ya. Jadi happy, jadi sukses ya. Kenapa? Saya ingatnya kalau tunjukkan ijazah, saya minta maaf. Wah itu, iya, dia gitu dan perlu lagi diingat. 15 hari sebelumnya, yaitu tanggal 15 Aprilnya tahun yang lalu itu, ketika kami berangkat ke Universitas Gadjah Mada, ya saya, Dr. Tifa dan si Omon itu datang langsung ke UGM ke Jogja. Rombongan bis TPUA waktu itu berangkat agak terkendala karena nunggu Egy, ya kan, nunggu Egy dan last minute akhirnya Egy nggak datang. Dan kemudian ada kabar waktu itu Egy katanya ditangkep lah, ternyata cerita itu berkembang macam-macam sampai ada yang bikin cerita enggak ditangkap, dia ada makan di Citos kok gitu. Aduh, pokoknya road lah. Tapi yang jelas hari ini adalah kita memperingati setahun ya, tepat nih setahun ini. Nah, makanya tadi di thumbnailnya fotonya kita gini, satu ya. 1 tahun. Setahun acara ketika Jokowi melaporkan kami ini dan sudah sampai setahun ini ya, yang katanya termul itu ya Luke ya, waktu itu kan P21 atau ada yang bilang waktu itu di bulan Juli itu ada yang bilang oh ini sudah lengkap, kemudian berkaskan Agustus sidang ya, kemudian September itu sudah ditahan. Ada juga penasehat yang bilang September tersangka. Iya, padahal dia penasehat anu loh ya, kepolisian. Ya itu kan konyol banget orang-orang yang bohong ini bukan mainnya.
Nah, cuman kenapa kita tetap kekeh untuk kemudian terus melakukan perlawanan? Karena sekali lagi, sudah jelas bahwa yang namanya ijazah ini adalah 99,9% palsu. Ya, kita sudah berkali-kali lakukan penelitian ke berbagai tempat. Dan loh, bukan hanya soal ijazah lembar ini. Kan lu kan juga tahu sendiri ya. Unsur pembentuk ijazah ini kan macam-macam. Iya. Ya kan? Ijazah nggak mungkin terbit kalau nggak ada skripsi yang ada. Skripsi, Ya, KKN, KKN, nah, lain-lain. transkrip gitu ya. Malah ada yang lucu kemarin. Ada yang katanya lulus S3, disuruh menunjukkan ijazahnya ditunjukkan transkrip. Mon, ijazah dan transkrip itu beda ya. Transkrip itu bisa dapat tiap tahun ada transkripnya. Tapi kalau yang namanya ijazah itu yang ujung dari itu semua namanya ijazah, kecuali transkrip yang ditunjukkan itu transkrip final. Artinya transkrip yang ada IPK-nya. Sekali lagi bahwa yang namanya Jokowi itu nggak punya skripsi kayak gini. Dan pada tanggal 15 April tahun lalu itu pun, saya, Dr. Tifa, dan Dr. Eng, Resmond Hasiolansiani para M. Eng. Nah, itu pun meneliti ini. Ya, kami memegang, bukan hanya mendapatkan file kayak si Andi Asuwan itu. Andi Asuwan itu kan mendapatkan file dari teman-teman Kagama katanya. Bela UGM. Kagamanya siapa, bela UGM-nya siapa. Kalau bela itu ya benar-benar membela marwah UGM. Jangan mau UGM itu dijerumuskan ke orang yang palsu gini. Jadi waktu itu jelas betul. Skripsi ini ada di tangan kami di ruang 109. Diserahkan langsung oleh Profesor Wening Udasworo. Itu wakil rektor 1. Diserahkan juga oleh Dr. Ari Sujito. Jelas bahwa di dalam skripsi ini tidak ada yang namanya lembar pengujian. Katanya lawyernya ketika di salah satu TV, mungkin lembar pengujiannya copot. Kok bisa lembar pengujian di belakang? Terus tempel di belakang katanya. Ini gimana lembar pengujian kok bisa ditempel di belakang nih loh. Ngaco banget ya. Tuh, terus nama dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di sini pun beda. Coba logis tidak? Dalam satu buku ya, coba tulis komentar Anda. Dalam satu buku nama seseorang ditulis beda. Gelarnya. Yang satu profesor, yang satu doktor. Ya pasti nggak mau. Pas kalau dia pembimbing, misalnya aku jadi pembimbingnya Luke ya. Terus pasti kata, Luke, aku kok kamu turunkan lagi jadi dokter itu gimana gitu. Di depan profesor, di belakang dokter. Dan turun. Dan memang sudah jelas bahwa Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini baru dikukuhkan gelar profesornya atau baru memberikan pidato pengukuhan gelar profesor pada bulan Maret 86. Ini 85 November ya. Jadi 4 bulan sebelumnya. Kok bisa dia tiba-tiba ditulis profesor? Terus lagi lihat kertasnya. Kertasnya beda banget. Sekali lagi kalau si Andi Aswan itu ya, itu kertasnya sama. Iya, kalau dipotret cuman pakai handphone ya. Handphone ini punya auto yang namanya auto diafragma, auto range, jadi dia kontrasnya di auto. Saya justru motretnya pakai kamera profesional yang tidak pengaturannya manual. Jadi masih pakai diafragma, shutter speed, kemudian pakai iris ya yang manual, sehingga kita bisa kontrol itu benar-benar sesuai aslinya, bukan kemudian dipercantik gini. Nah, jadi itu yang kemudian kita lakukan ya untuk meneliti itu. Tapi juga gini, loh, si samping skripsinya ini palsu ya karena tidak ada lembar pengujiannya. Luke tadi juga cerita soal KKN, ya kan gitu. Iya. Ini terbukti di desa Wonosegoro di Ketoyan itu berkas-berkas tentang dia tuh nggak ada gitu. Dan ini luar biasanya ya, membagongkannya ya, kalau saya bilang membagongkannya. Tren ini tidak hanya diikuti oleh dia sendiri, tapi ini sudah menurun. Nah, jadi menurun. Jadi artinya menurun itu apa? Bukan kalau kemiskinan di Indonesia menurun kepada anaknya. Nah ini benar. Kalau ini benar-benar menurun ke anaknya. Joko Widodo yang 99% tidak punya ijazah, anaknya yang kemudian waktu itu si Dr. Eng itu sempat meneliti juga, terbitin. Mana bukunya? Loh. Oh iya. Nah ini. Buku ini soalnya termasuk Besti dulu. Ya, Besti yang ikut menerbitkan ini. Ya, dan sekarang ini menarik nih, sebelum saya nanti lanjutkan lagi dengan cerita yang menarik soal Raja Jawa palsu ini. Wah, dan ini berwarna sekarang. Jelas ya. Karena ada komentar kemarin banyak. Mas Roy, foto-fotonya kok hitam putih sih? Apa memang itu foto lama? Enggak. Kebetulan karena memang waktu itu saya pikir hitam putih jelas ya. Tapi ya terus terang saya waktu itu tinta berwarnanya habis. Jadi ini kita nanti akan ulas ya. Sekaligus akan kita bedah ya.
orang dengan kelahiran Neptu Rebu Pon ini ya gitu. Jadi sekaligus koreksi teman. Saya di salah satu podcast waktu itu mengatakan Neptunya Rebu Legi ya. Ternyata ada salah dikit ya, yang betul adalah memang Rebu Pon ya. Tapi itu nggak terlalu beda karena sifatnya sama. Rebu Pon dan Rebu Legi itu tricky orangnya. Memang dia disebut dia seperti rembulan. Rembulan itu kan tricky juga gitu loh. Jadi dia tricky. Kenapa rembulan tricky? Kita ketika kecil kalau lihat rembulan, loh, orang tua kita mengatakan ada gambar apa di rembulan? Senyum ya? Senyum, ada gambar kucing, ada gambar pohon. Padahal kalau dilihat betul, rembulan tuh bupeng-bupeng itu ya wajahnya ya. Iya gitu. Saya nggak bilang dokter lu ya. Dokter Eng itu juga gitu ya gitu. Tapi kita nggak bilang itu ya. Tapi artinya rembulan itu memang kayak gitu ya gitu. Tapi artinya Neptunya naik sedikit. Kalau kemarin ya perhitungannya Neptunya dia itu cuma 12, itu 14. Karena Rebu itu 7 ya, Rebu itu 7, kemudian Pon itu juga 7. Makanya dia kalau meresmikan apa-apa itu minta selalu Rebu Pon. Nah, jadi ini sekaligus klarifikasi ya gitu. Nggak apa-apa. Namanya kalau memang harusnya A ya kita katakan A. Kemarin saya bilang Rebu Legi. Ya, ini malah kita naikkan jadi Rebu Pon. Tapi tetap Neptunya hanya 14 ya. Masih kalah dengan Neptuku ya. Neptu saya 17 ya gitu ya. Jadi apa Neptunya 17 silahkan cari sendiri yang Neptunya 17 itu lahirnya apa. Oke, kita bahas dulu keturunannya. Ini di depan Luke itu ada 2 buku. Satu Gibran Endgame. Yang ini yang ISBN-nya palsu atau asli? Nah, ini 040. Palsu. Waduh. Iya, ini yang palsu ini. Karena kalau yang asli ada bestseller. Yang asli yang katanya sudah dibenarkan ada bestseller. Sekali lagi pemirsa, kalau Anda mau nuntut silahkan. Ini ISBN-nya palsu. Ya, ini ISBN-nya palsu. 9876 yang belakangnya 04 kan kalau dicek bukan judulnya Gibran Endgame, judulnya lain. Ya, jadi satu lagi ISBN-nya belakangnya 33. Itu yang benar. Itu yang satu buku 2 ISBN. Satu buku 2 ISBN. Nah, aduh. Makanya sekarang sekolah. Aduh. Nah, terus buku ini sudah katanya waktu itu mau diralat oleh orang yang namanya Inalim. Oh iya, mau ditanggepin. Ya, silakan, Luk. Tanggapanmu apa terhadap Inalim ini? Ayo. Jadi Inalim ini kan bikin buku Gibran Let the Game Begin. Nah. Isinya ya intinya membela Gibran lah segala macam. Ya. Kemudian yang menariknya adalah kalau para termul itu mempermasalahkan katanya analog, katanya penelitian digital. Ya. Nah ini ada penelitian jenis baru lagi. Apa itu? Penelitian logika. Jadi bukan pakai jasa analog, bukan pakai foto, digital, tapi pakai logika. Nah, lim. Ya. Dan yang menarik apa? Kalau teman-teman baca buku ini ya, nggak harus pakai kacamata. Karena tulisannya gede-gede banget ya. Ini fontnya lebih dari 12 ini. Supaya apa? Supaya halamannya banyak. Dan ini yang pasti saya beli langsung ininya 125.000 plus ongkir. Oke. Jadi nggak nyolong ya. Karena ya. belakangan ini ada narasi-narasi katanya kita tuh nyolong-nyolong data segala macam. Enak aja. Nah, dalam konteks ilmiah itu kan yang penting ketika kita mengutip dari sumber tuh kita tunjukkan sumbernya. Nggak perlu izin ya coba. Skripsi siapa yang datengin satu-satu penerbit bukunya terus minta izin, Pak saya kutip ya Pak, nggak selesai skripsi, bisa 4 tahun baru selesai skripsi. Itu menarik. Persis ketika kemarin Michael membahas bukunya Bambang Tri yang judulnya apa namanya Undercover. Itu ternyata di dalamnya ada ijazah saya fotokopi. Saya ditanya sama Michael, Pak Roy, pernah nggak dimintain izin untuk mengambil? Enggak. Dan nggak apa-apa bagi saya. Ijazah asli mau tampilkan ya nggak apa-apa kecuali ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya 99,9% palsu kayak gini orangnya marah. Kalau saya ijazahnya asli. Lanjut. Di sini dikatakan nih di halaman 92. Sementara pendidikan terakhir Gibran di Singapura adalah Orchid Park Secondary School, Stratford. Berarti saat itu ia belum menempuh GCE A level. Artinya tidak mungkin Gibran mengambil Diploma of Business and Commerce. Maka secara logika sistem pendidikan hanya ada satu kemungkinan jalur. Jadi pakai logika. Pakai logika ya. Bukan tanya orangnya, bukan tanya kementerian apa, tapi pakai logika. Lim, bukumu ini asli atau cuman berdasarkan karangan aja? Hanya ada satu kemungkinan jalur Diploma of Business. Tapi di halaman berikutnya dia bilang lagi ada dua. Diploma of Business itu ada yang standar, ada yang extended. Jadi ada yang sudah tapi belum. Ini satu jalur tapi dua. Hanya satu tapi dua. Jadi ini bukunya sudah pasti atau belum ini? Yang nulis saja bingung.
pakai logika kan yang iya, nulis pakai berdasarkan logika sistem pendidikan. Ya. Maka hanya ada satu kemungkinan jalur, yaitu Diploma of Business. Tapi di halaman berikutnya ditulis Diploma of Business ini ada 2 jenis. Satu tapi 2. Satu tapi 2 gimana ya? Kacau. Tapi 2. Ya itu sama dengan bapaknya loh. Kalau diingat, sudah tapi belum. Ya, sudah Pak, sudah. Terus di sini ada yang menarik. Katanya di surat pernyataannya itu bahwa kan Inalim sendiri mengatakan salah. Itu ya. Dia itu pernyataan lisan itu. Ya, bukan tapi ada video. waktu itu. Enggak berani nulis di buku ya. Iya. Cuman kan berarti apa? Benar-benar yang namanya grade 12 itu nggak ada di Australia. Nggak ada di UTS nggak ada. lebih tepatnya di UTS. Dia nulis ketika Gibran nggak punya ijazah SMA itu di mana? Ada ya di situ. Dia nggak bilang Gibran itu nggak punya ijazah SMA, tapi dia membuka kemungkinan bahwa Gibran itu ya nggak punya ijazah. Nah, karena itu. Bentar ya. Ya, ada tadi. Jadi pemirsa, Anda tahu juga bahwa like father like son, ya gitu. Kacang mongso ninggalno lajaran itu kalau bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya like father like son. Artinya apa? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya udah. Buah jatuh sepohon pohonnya. Atau buah jatuh sepohon pohonnya, betul itu. Jadi kalau nanti buahnya jatuh ya pohonnya ikut jatuh. Ini pohonnya udah hampir jatuh ini, benar ya? Ya kan, tunggu aja. Ya. Di halaman 96 dia menulis begini. Misalkan ini misalkan nih karena memang dia juga nggak tahu itu dia, jadi nggak tahu kayak nulis buku tuh Inalim. Misalkan dalam Diploma of Business terdapat 16 mata kuliah. Jika seorang mahasiswa tidak lulus 3 mata kuliah, maka ia tidak berhak memperoleh ijazah diploma, tetapi dapat menggunakan nilai 13 mata kuliah yang berhasil dilewati untuk daftar ke universitas lain, baik di Australia maupun di negara lain. Kok enak aja berarti dikonversi gitu? Ya nggak bisa. Kalau mata kuliahnya beda ya nggak bisa. Ya, yang penting di sini kan nih tulisnya nih konteksnya UTS insert kan, tapi mata kuliah. Sedangkan katanya SMK. Kok SMK ada mata kuliah kan? Makanya, jadi surat penyetaraan kebetulan saya nggak bawa hari ini ya. Surat penyetaraan yang dikeluarkan oleh ada di situ. Ada di buku kayaknya. Atau ada di sini? Dia nggak ada. Oh ya ini juga. Di buku ini Gibran itu kan wapres ya. Tapi riwayat KPU nggak ada. Surat keterangan nggak ada. Ya. Cuman yang ada itu cuman klarifikasi dari MDIS. Nah, kalau MDIS lain lagi. MDIS itu adalah sekolah atau universitas dengan ranking 46 dari 54 di Singapura. Udah tahu kan kualitasnya? Tuh. Lah kalau hanya surat keterangan gampang. Ya, dan ini aneh surat keterangan ini. Mendadak beberapa bulan yang lalu tiba-tiba yang namanya modern ini surat keterangannya nih. Ini surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Di situ tertulis telah menempuh pendidikan grade 12. Di Australia itu nggak ada istilah grade. Di Australia itu level, jadi artinya grade ini pun salah, years ya. Jadi years 12. Jadi level atau years 12. Jadi ini sudah salah. Di UTS insert University Technology of Sydney. Makanya ketika saya ke sana kemarin itu memang ada yang belum kita keluarkan. Yang katanya kami itu hanya ketemu dengan foto-foto dulu. Yang enggak, kita tentu saja ketemu dengan dosen-dosen asli. Ada dosen namanya Mr. Sham. Kemudian ada juga petugas-petugas admisi yang ada di dalam. Kita ketemu. Apakah ada rekamannya? Kita senyum aja. Saat nanti kita munculkan. Ya, jadi artinya apa? Memang kita menghormati privasi. Tapi jelas nggak seperti yang katanya kemarin juga ada. Tapi kita dukung tetepan. Yang katanya kemarin ke Yamaguchi. Ayo, itu mana laporannya kok mandek? Ya, laporan tentang Yamaguchi ijazah dokter palsu itu harus terus juga. Ya, karena itulah yang membuat buku Gibran Endgame ini tadi. Gitu. Dan buku Gibran Endgame itu kan ternyata ditulis. Ada fotonya ini di dalam bukunya Inalim. Dan yang menariknya, buku ini mau dibocorkan, saya bocorkan, katanya mau direvisi, itu pun sudah ada syarat dari si orang nggak punya ijazah ini ya, atau beberapa orang. Wajahnya jangan nunduk menghadap ke sono, harus menghadap depan. Walah, mohon, katanya peneliti independen. Judul atau cover buku aja kok diarahin kayak gitu tuh gimana gitu. Harus independen dong. Kalau memang tadinya itu udah yakin ya dengan cover ini, ya itu lagi gitu loh. Misalnya tulis Wapres A yang lulus SMA. Tapi sebenarnya ada yang menarik juga loh. Waktu di salah satu podcast ya, Luke ini waktu itu cerita soal foundation apa itu? Itu iya, lagi loh. Jadi
Inalim itu kan pertama kali muncul namanya terdengar ngikut-ngikut Bahasa Ijazah ini ketika Mas Roy di tayangan CNN waktu itu bersama dengan Pak Dr. Rismon yang eng itu. Emang dokter ya? Ya nggak tahu. Kan di KTP-nya. Oh, KTP-nya ada dokternya ya? Tuh, KTP-nya ada dokternya loh. Ya gimana nih Bang? Tapi ya udahlah Bang Rismon ya. Nah di sini kan tiba-tiba Inalim muncul loh, saya pakar pendidikan menjelaskan gini-gini. Di TikTok 6,2 juta views, di Instagram 3,4. Banyak juga yang itu dia secara eksplisit menyebutkan foundation ya. Program foundation ini bukan hanya diakui di UTS, ini sengaja saya screenshot bahwa dia betul ngomong bagian foundation. Foundation kayak gini nih foundation nih. Ini foundation nih. Ini loh foundation. Ini foundation ya kan. Itu biasanya buat melapisi kulit. Iya, foundation gitu. Sekarang di sini tiba-tiba menjadi diploma gimana? Iya. Dan yang jelas jadi diploma. dalam akhirnya ketika kami ke Australia, ternyata ada kursus bahasa Inggris. Jadi 5 teman-temannya yang menempuh pendidikan tahun 2006-2005 itu ya, itu ternyata waktu itu belum ada yang namanya foundation, belum ada yang apalagi diploma. Foundationnya ada tapi arsitektur gitu-gitu yang nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Dan waktu itu UTS Insert itu masih berupa English course ya. Jadi English course yang kemudian dia ikut, dan ini menurut Pak Iksan Katwande yang sempat mengantar Gibran ketika dia datang lagi ke Australia ikut bapaknya nebeng ini ya. Adiknya kan juga pernah nebeng pengusaha sampai ke Amerika. Tapi pengusaha nggak ikut ya? Apa? Pengusahanya nggak ikut. Pengusahanya nggak ikut nebeng kok pengusahanya nggak ikut, namanya bukan nebeng ya. Pengusahanya baik betul tuh minjemin pesawat ya. Kalau kita minjem itu maksimal motor ya. Mobil aja kadang-kadang susah minjemin. Minjem pesawat. Minjem pesawat. Tapi ada juga loh yang minjem nggak cuma mobil. Minjem uang muka mobil aja ditagih-tagih. Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi ya. Siapa tuh yang tahu? Itu yang ketawa itu tahu kisahnya ya. Itu aduh, katanya membantu meringankan ditagih-tagih. Mon. Jadi parah. Di halaman 91 dia mengatakan, pada saat itu program foundation tersedia untuk bidang tertentu seperti desain, science, dan engineering, bukan untuk bisnis. Tapi pertama kali muncul langsung foundation ini 9,6 juta views nih total, gimana Bu Ina? Parah itu. Bagaimana ini pertama kali muncul Bu Ina langsung ngomong foundation loh. Iya. Langsung foundation loh ini. Jadi itulah mulutmu harimaumu juga, Nalim. Jadi apa yang kamu katakan pertama foundation. Di buku dilihat jadi diploma. Dan dia tidak mengakui bahwa dulu dia pernah mengendorse betul loh foundation. Nah itulah memang lidah itu memang tidak bertulang. Soalnya kalau lidah itu bertulang nggak enak dimakan. Coba kita pesen lidah sapi di rumah makan ya. Itu ada oxtail, kemudian ada lidah. Kalau lidahnya bertulang ya nggak enak ya gitu. Makanya lidah nggak bertulang. Nah jadi ini tentang buku ini. Apalagi yang menarik dari buku ini? Yang bagian kesimpulan lah ya. Ini di halaman 148. Apakah Gibran tidak tamat SMA? Benar. Pakai caps lock semua lagi, BENAR di caps lock semua, benar. Tujuin. Di caps lock semua, benar. Tuh, Gibran tidak tamat SMA, benar. Ya. Emang nggak tamat SMA. Karena ia memang tidak pernah bersekolah di SMA. Lah. Nah, pembelaannya mereka itu kan selalu, tapi kan udah S1 gitu kan. S1 cuma dari MDIS. Nah, yang rankingnya hanya ranking 46 dari 50 sekian. Di saat ya pencalonan gitu saya cari-cari dari DPR, DPRD, wali kota, daerah gitu. Maksudnya semuanya kurang lebih sama pemahamannya. Minimal tamat SMA itu yang diminta adalah ijazah SMA-nya. Dan ketika ijazah SMA-nya dimunculkan, itu hanya muncul surat keterangan. Dan surat keterangan ini ketika pertama kali digunakan untuk persyaratan wali kota, itu oke lah Sesdirjen di sini yang tanda tangan ya. Ini Dr. Sutanto ya, Dr. Sutanto. Tapi ketika digunakan untuk Wapres, kok bisa cuma dilegalisir gini? Dan yang menglegalisir itu hanya kepala TU. Gila. Fotokopi Indonesia kepala subbagian tata usaha. Jadi subbagian tata usaha bisa melegalkan surat keterangan yang palsu ini ya, atau 99,9% ini tidak sah. Karena Inalim sendiri mengatakan bahwa ini tidak sah, yang nggak ada. Grade 12 itu salah ketik. Salah ketik. Nggak bisa kok salah ketik. Cuman salah ketik. Nggak mungkin ada salah ketik, dan ini tidak mungkin disetarakan dengan SMK dengan kurikulum yang tidak match itu. Nah itulah jadi teman-teman. Kenapa kita kekeh yang namanya Gibran itu memang tidak lulus SMA. Jadi Omon itu sebenarnya sudah betul. Ya menulis Wapres. Jadi kalau ini ya Wapres tak lulus SMA, di sini dijawab karena tidak pernah SMA di halaman
148 ini karena dia sekolahnya bukan di SMA. Kalau gitu sesuai dengan jawaban dia ketika debat presiden dulu. Kenapa? Ketika debat Wapres, ingat nggak? Gibran itu ditanya, bagaimana cara kemudian melakukan penertiban terhadap tambang ilegal. Ilegal. Cabut izinnya. Namanya ilegal ya nggak ada izin, Bran. Gimana sih? Tambang ilegal kok ada izinnya, ya kan? Jadi untuk gampang itu. Kalau tambang-tambang ilegal itu cabut izinnya. Aduh, ini memang kalau sudah konslet tuh kayak gitu. Dan di ya. Twitter juga ada salah satu akun gitu ya, yang dia sebenarnya pendukung dari Gibran gitu. Dia mengatakan bahwa legalisirnya aja salah gitu. Loh. Padahal jadi gini kan ada salah satu akun yang oposisi lah gitu, yang anti Gibran lah kurang lebih, dia ngupload ini kan. Terus kemudian ada akun yang nimpalin itu yang mau membela, dia bilang enggak, bukan, ini mah bukan surat yang dipakai buat pendaftaran karena di legalisir ditulis mengetahui sesuai dengan fotokopi sesuai dengan aslinya. Karena legalisir itu biasanya mengesahkan sesuai. Nah, ini gimana ini dari akun pendukungnya? Saya nanti bisa tuh ada ininya ya. Tapi intinya bisa terbaca di sini. Betul. Ya. Sudah saya tandain akunnya yang mana gitu. Dan ini memang justru dari pembela ini. Jadi ketika saya awalnya ikut menyelidiki soal ijazah ini karena Bang Rismon, karena saya ikut dari kasus zamannya kopi sianida gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak berbalik karena saya betul-betul mempelajari juga gitu. Nggak cuma dengar katanya Rismon, katanya Bang Roy Surya, menyelidiki beli sendiri juga 125.000 peneliti gitu. juga dia ya tahu. Beli sendiri, saya nontonin juga konten-kontennya termul itu mungkin 20 jam, 30 jam gitu kan nonton. Dia sebenarnya ngambil apa sih? Tahun lalu yaitu foundation tadi itu. Yang kemudian berubah jadi diploma gitu kan. Foundation dibuat diploma gitu. Terus ternyata sebenarnya hanya kursus bahasa Inggris. Pakai logika. Jadi ada variasi baru, bukan analog, bukan digital, logika. Gitu. Jadi antara analog dan digital itu ada logika. Ada logika. Berdasarkan logika sistem pendidikan, maka Gibran ngambil adalah ini. Ya. Gimana sih orang kok cuma di logika? Jadi istilahnya dia ngambil apa tuh nggak jelas. Terus kemudian, ini sepertinya ngambil ini. Bahkan waktu itu, kalau nggak salah di podcastnya dia bilang, kemungkinan paling positif itu adalah ini. Gitu. Iya. Gimana kok kemungkinan? Kemungkinannya paling masuk akal itu Diploma of Business Extended 5 semester. Ini tuh urus negara, Bran. Ya, ngaco aja, sekolah nggak jelas. Aja masih mau gini. Gitu mau. Mana yang katanya analog ini logika loh. Lebih dari nggak ada lagi. Logika tuh. Barangnya nggak tahu gimana. Kalau yang digital fotonya ada kan fotonya. Kalau itu logika, entar lagi kita ngomong yang sedikit tidak logika. Itu menarik. Pas ya. Kembali ke ayahnya sekarang. Ya, jadi sekali lagi ya, orang kelahiran 21 Juni 61 ini ya, itu saya koreksi, memang itu bukan Rabu Legi tapi Rabu Pon, ya gitu. Nggak apa-apa kalau memang ayah kita katakan Rabu Pon itu sedikit lebih tinggi ya Neptunya dari 12 yaitu 14 tadi saya katakan. Dan memang dia itu memang kan nyebut terakhir ketika ada pembicaraan dengan Pak JK, saya orang kampung kok gitu. Kampung apa? Pengen banget pakai baju kayak gini. Ini orang kampung tuh gak pernah bercita-cita dan dia pengen banget. Saya buka yang kemarin belum saya ceritakan di Mandilok. Jadi ada suatu saat ada acara pekan pariwisata ketika dia masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya ikut sebagai wakil dari Puro Pakualaman, Keraton Yogyakarta. Kita saya menaiki kuda di Jalan Tamrin, ya, menggunakan baju kebesaran, baju Manggala. Dia juga ikut waktu itu, ya, menggunakan baju raja kayak gini nih, ya gitu. Wah, seneng banget ya. Saya dalam hati kecil, saya tiap tahun kalau mau pakai baju beneran, tiap tahun tuh saya mengawal gunungan waktu itu ya, waktu saya masih menjadi Manggala pasukan berkuda di Yogyakarta. Jadi dia seneng banget. Dan ini yang paling menarik. Cerita berikutnya tidak ada yang salah dalam Mandilok itu. Ketika dia berusaha betul ke Jogja, ya, yang saya sebutkan aja, dan berusaha pinjam baju milik raja. Gila kan? Untungnya alhamdulillahnya tidak disetujui. Ya, enak aja. Baju itu adalah suatu hal yang tidak seenaknya juga bisa dipinjam-pinjamkan. Ya. Dan ketika dia datang itu banyak cerita sebenarnya. Suatu saat akan saya ceritakan. Ketika Raja Jogja waktu itu mau naik mobil, kok ternyata ada orang lain di belakang. Siapa? Ternyata ada spiritual juga. Waduh, ini gimana sih? Jadi ini yang nggak logis juga, ya. Jadi cerita nggak logis itu ada hal kayak gitu. Yang kemudian juga Anda siapa? Oh, saya pengiringnya. Nggak bisa. Meskipun tuh presiden nggak boleh ada orang-orang yang katanya ikut-ikut di belakangnya mobilnya
yang dipakai oleh raja itu. Ya tuh. Dan dia akhirnya pakai baju look yang salah. Pakai baju Amangkurat 4 yang jahat. Aduh. Jadi kalau dia dikatakan kampung, bukan kampung, tambaan, kampungan. Ya ini loh. Masa foto kayak gini dipublikasikan? Ini foto di Indonesia Timur, dia minta difoto sendiri ya. Kemudian tapi ini sebenarnya nggak foto sendiri. Banyak banget fotografer yang motret. Dan salah satu fotografernya cerita ke saya. Karena kebetulan fotografer itu adalah juara 2 lomba foto tahun 90 ya. Tahun 90. Ya, Agus Rono. Ya, saya juara 1. Ya, Agus itu jadi fotografer istana. Wah, banyak banget dia cerita. Ya, soal ini termasuk dia motret ini. Jadi ini fakta. Ada kemarin bilang, itu editan tuh bohong tuh Roy Suryo. Masa dia memelihara kodok? Memang di Istana Bogor waktu itu dia memelihara kodok. Gitu, memelihara kodok, memelihara biawak. Dan termul-termul ini, waduh, pembelaannya luar biasa. Ya memang pernah ada yang kemudian menyampaikan, tapi itu tidak pada Quran ya. Orang menyampaikan, suara kodok itu bagaikan zikir. Ya udahlah, ya orang-orang. Ini Istana Bogor tapi kan. Istana Bogor. Kalau maksudnya suaranya syahdu atau gimana? Kan kerjanya di Istana Negara. Lah iya makanya dia taruh ini di Istana Bogor. Gimana bisa mendengar suara kodok? Kung kong gitu ya. Waduh, gimana sih? Dan ini benar-benar ada foto nih, foto kodok, foto biawak ini ada. Terus kemudian ada foto ketika dia, nah ini yang paling heboh. Ketika menjadi gubernur, legend ini. Legend. Masuk gorong-gorong. Gara-gara saya yang Ya, sampai sekarang banyak orang menyesal. Kenapa ketika dia masuk nggak ditutup gorong-gorongnya? Ya iya, harusnya ditutup gorong-gorongnya supaya tidak membuat kekacauan ya. Ini apa ini masuk gorong-gorong? Dan ini sebenarnya saya mengatakan waktu itu di podcast itu, ini justru menyulitkan orang lain loh, menyulitkan stafnya loh. Siapa yang nanti mencuci bajunya, mencuci pakaiannya? Nggak mungkin dia sendiri mencuci, pasti stafnya, staf di gubernuran yang kemudian mencuci dia. Ya, kalau mau masuk ya masuklah pakai pakaian workpack atau pakai apa gitu, atau pakai sepatu yang memang untuk kesana gitu. Wah, sok menuliskan pakai sepatu aja di tengah jalan. Ini gimana sih ini? Pencitraannya itu parah betul. Ya, dia kemudian foto kelihatannya sendirian kayak gini. Aduh, ini memang orang kelahiran Rebupon ini memang parah betul ini. Dan juga nih, ini bukti-bukti pencitraannya. Ya, ternyata dia pakai lampu di syuting, ya, dia pakai bandor, pakai payung, pakai umbrella flash. Ternyata ini memang foto-foto ini rekayasa semuanya. Kelihatannya sok merakyat ya. Termasuk ini ya. Katanya dia merakyat 2014 naik bajai. Ternyata begitu itu wah dia terus wirawiri seneng banget dia pakai pesawat kepresidenan ya. Baik pesawat kepresidenan maupun pesawat helikopternya. Dan ini ketika gerhana matahari total. Mana ada orang pakai gerhana matahari total terus pakai kacamata hitam sendirian di tengah-tengah padang ini. Tapi kacamata hitam itu diikuti juga oleh Dr. Eng itu ya. Dr. Eng itu juga kemarin malam-malam lagi pakai kacamata hitam ya. Nah, jadi sekali lagi inilah apa yang kita bicarakan ya. Setahun memperingati laporan polisi atas kami-kami ini. Dan ini apa yang tadi diceritakan Luke itu adalah merupakan sebuah warning ya. Warning bahwa tidak hanya memang berhenti di bapaknya. Tapi memang akan juga terus karena anaknya itu tidak hanya sekolahnya yang kacau, tapi riwayat pendidikannya yang kacau. Oke, closing statement. Yang perlu diingat juga Siap. kan yang terima kasih. Yang bikin peraturan Undang-Undang 7 2017 yang soal pemilu berapa sih? Saya lupa. 7 2017. 7 2017 ya itu kan zamannya bapaknya ya. Iya. Dengan DPR kan itu presiden itu kan pelajaran SMA ya, presiden dengan DPR membentuk undang-undang. Ya bapaknya yang bilang minimal tamat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah-sekolah apa dan sekolah lain yang sederajat. Ya kalau bukan sekolah ya bapaknya dong yang bikin peraturan. Iya. Gitu. Bapaknya sendiri bikin aturan untuk negara tidak diikuti. Ya apalagi itu. Makanya sekarang di hari ini ya, hari Kamis tanggal 30 April 2026 ya, sekali lagi kita memperingati setahun laporan yang sudah panjang. Yang laporannya juga hari Rabu tuh. Hari Rabu ya. Melaporkan itu ketika kita punya acara di Gedung Juang dan sesuai dengan petunjuk yang bagus dari Pak Yusuf Kala kemarin, saya percaya itu ada ijazahnya. Makanya tunjukkan
Gibran juga tunjukannya juga buat kepentingan Inalim juga biar nggak pakai logika lagi. Biar ternyata Gibran itu ngambilnya ini. Saya udah lihat ijazahnya, jadi nggak perlu pakai logika Dan lagi. ini nggak bisa terbit begitu saja kalau dalam syarat di Kemendikbud, kalau tidak ada 11 syarat yang lain. Ya, harus ada rapor 3 tahun, harus ada surat keterangan apa nilai. Namanya kan juga terbit surat penyetaran ijazah, berarti kan mesti ada ijazahnya dong yang disetarakan. Mana gitu, ijazahnya? Yang dari UTS mana? Nggak ada. Saya punya ijazah contoh UTS yang nanti akan keluar di buku Gibran Black Chapter. Nah, itu contoh ijazah. Kenapa tidak atau belum saya keluarkan sekarang? Entar ditiru. Kemarin tuh selalu gitu. Kita keluarkan contoh ijazah yang pakai watermark ditiru. Contoh ijazah yang pakai microtext ditiru. Contoh ijazah yang pakai emboss ditiru. Aduh, makanya tunggu dulu. Nanti ijazah UTS akhirnya akan kita keluarkan. Penutup saya yang soal orang kampung, ya kan Pak Jokowi bisa aja bilang udah terima kasih Pak Yusuf Kalla gitu kan. Kalau bilang orang kampung tapi open house tiap hari itu kan gimana juga. Parah. Tapi mungkin itu Pak Jokowi itu sedang membantu Bang Bil itu yang sohibnya Suryo sekarang, karena Bang Bil itu terinspirasi membuat organisasi Joki, jaringan orang kampung Indonesia. Iya, kan? Joki, dia bikin organisasi namanya Joki. Jadi rangkap jabatan juga tuh ya, ketua harian YouTuber Nusantara, Cekboker Nusantara. Oh ya, ketua Joki juga. Ya, Joki. Mengikuti jejak menteri-menteri yang rangkap jabatan ya, padahal katanya Jokowi waktu itu nggak boleh menteri. Ya udah, namanya kurang loh. Harusnya bukan Joki tapi Jokiwo. Jokiwo itu ke kiri. Memang ke kiri-kirian pikirannya. Ya, jadi jaringan orang kampung Indonesia wo. Gitu. Tetap. Aduh. Oke, itulah. Kita selamat, kita memperingati ya setahun pelaporan Jokowi terhadap kami para pejuang, dan saya tidak hanya sendiri di sini, ada Luke di sini, ada Pak Rizal Fadilah di sisi sana, ada Bu Kurnia Triuriani, ada Mas Rustam Effendi, yang kemudian ada Dr. Tifa yang selalu tetap berjuang. Di samping itu ada juga klaster 3 yang standby ya. Standby toh. Ada Mas Abraham sama di sana, ada Mas Ian di sana, ada Michael di sana, dan ada satu lagi Babe Aldo yang ada di sana. Ya, kita semua terus berjuang untuk membongkar yang namanya ijazah untuk anaknya ini Pasuban dengan berbagai gugatan yang masih berlangsung sampai saat ini. Ada Pasuban Palal, ada Dr. Bunatua, ada Bon Jovi yang sekarang juga terus memberikan. Jadi kita tidak melupakan rekan-rekan seperjuangan juga. Ya, ada juga anak baru ya, topi merah, ada juga Dr. Taufik di Solo bersama juga dengan Mas Bangun Sutoto dan juga Top Andika juga asalnya. Banyaklah. Ya, jadi kita terus berjuang untuk membongkar ini, dan Indonesia insya Allah dengan setahun pelaporan Jokowi itu kita tidak surut, tapi kita terus bergerak terus dan maju ke depan, bongkar ijazah palsu. Ya. Nah, ini penutupnya ini 2. Ya, penutupnya ini 2 ya. Suket dengan ijazah. Oke, dari Polda Metro Jaya, saya Roy Surya dan Luke mengucapkan long weekend juga. Oh, long weekend juga untuk besok ya. Selamat Hari Buruh, dan satu lagi, mohon maaf. Di samping selamat Hari Buruh, kita berdua juga mengucapkan turut prihatin dan berduka cita atas tragedi kereta KRL dengan kereta Argo Bromo yang sudah tidak usah cari siapa yang salah, apakah taksi hijaunya yang salah atau apa, tapi perbaikan. Ya, betul. Kenapa itu pentingnya data ya. Kenapa bisa traffic management railway itu kemudian tidak mengerti kalau masih ada kereta yang ada di jalur ini, padahal sebenarnya dengan simplisi ya, kalau dengan telematika sebenarnya langsung bisa dianalisis. Mobil sekarang sudah pakai ADAS. ADAS itu radar. Jadi kalau ada benda sekian di depannya, dia akan bisa mengkoreksi sekali. Memang nggak mungkin ngerem mendadak. Kalau kereta ngerem mendadak, belakangnya numpuk. Tapi kan dari jauh sudah ketahuan. Sekali lagi, untuk keluarga yang ditinggalkan, termasuk sahabat saya, ya almarhumah dari Kompas TV, yang juga menjadi korban seorang wartawati, ya. Moga-moga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat long weekend. Oke. 30 menit lebih. 1 jam. Oke.